Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Teman-teman semester 2 yang saya hormati, hari ini saya akan menjelaskan kronologi secara singkat daripada Imperium Turki Utsmani, di mana sebagai pembuka di perkuliahan kita waktu itu saya menjelaskan sedikit ya, bahwasanya Turki Utsmani itu salah satu imperium yang cukup berjaya ya, selain dinasti Abbasiyah, karena kekhalifahan itu berumur cukup panjang sampai berumur 700 tahunan lah ya, kurang lebih. Itu luar biasa sekali ya prestasinya. Kalau negara kita umurnya baru berapa? 74 ya. Belum ada setengah daripada Turki Utsmani ya. Seperempat pun belum barangkali ya negara kita Indonesia. Ya mudah-mudahan negara kita bisa maju dan bisa berjaya ya sebagaimana Imperium Turki Utsmani. Oke, langsung saja saya menjelaskan tentang asal-usul Imperium Utsmani. Pertama, Imperium Utsmani ini didirikan oleh orang-orang dari keturunan bangsa Turki ya, dari kabilah Oghuz ya, yang mendiami daerah Mongol. Jadi di daerah negeri Cina di bagian utara itu dekat Rusia juga ya teman-teman sekalian. Itu ada daerah namanya Mongolia. Itu ada kabilah-kabilah ya, atau bani-bani, suku-suku dari Oghuz. Jadi di situ ada satu orang bernama Ertugrul ya. Kalau bahasa Turkinya Ertugrul, nama aslinya kalau bahasa Arabnya itu Urtugrul ya. Ya, lafaz dari bahasa Arabnya Urtugrul ya. Nah, abad ke-13, ke-13 ya, membantu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ya. Salah satu pendiri daripada dinasti Ayyubiyah di Mesir. Nah, Sultan Salahuddin ini terkenal sekali karena beliau yang bisa menaklukkan kota Palestina, dipegang kembali oleh orang Islam yang diambil ya oleh orang-orang Kristen ya, Inggris, pimpinan Richard the Lionheart. Nah, setelah Ertugrul berperang di Bizantium ya, membantu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, jadi dikasih kompensasi ya, dikasih reward berupa sebidang negara ya di daerah Turki. Nah, akhirnya setelah Ertugrul meninggal, dia punya anak namanya Utsman ya. Jadi Turki Utsmani itu bukan dari Sayyidina Utsman bin Affan, bukan ya. Ini yang perlu klarifikasi. Jadi kalau Turki Utsmani itu berasal dari Utsman ya. Utsman anaknya Ertugrul dari khalifah dari kabilah Oghuz ya di daerah Mongol. Ya udah, setelah Utsman punya negara tersebut, warisan dari bapaknya Ertugrul, dan mendirikan kerajaan. Akhirnya nama kerajaan itu adalah Turki Utsmani. Oke. Nah, ini nama-nama sebagian khalifah. Ya, nanti teman-teman bisa baca lah ya di slide. Nah, yang paling terkenal itu ada dua ya. Yang titik spot ya, titik masa kejayaan Khalifah Turki Utsmani itu ada dua pemimpin atau dua khalifah, namanya Muhammad Al-Fatih ya, atau Mehmed II, dan Muhammad Al-Fatih ya, Mehmed I ya, dan Sulaiman Al-Qanuni. Nah, kejayaan masa Turki Utsmani itu ditandai pada masa Muhammad Al-Fatih dan Sulaiman Al-Qanuni. Tapi yang paling sangat berjaya itu pada masa Turki Utsmani ya, pada masa Muhammad Al-Fatih, di mana Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan kota Konstantinopel itu saat berumur 22 tahun, luar biasa. Ini ada gambar atau sketsa daripada Muhammad Al-Fatih. Konon kabarnya sih ini gambar yang ada di slide ini adalah gambar yang sebenarnya gitu ya. Pada masa Khalifah Muhammad Al-Fatih. Nah, salah satu faktor
kejayaan pada masa Muhammad Al-Fatih, ya, bisa menaklukkan kota Konstantinopel adalah karena militernya cukup kuat, ya, dimana yang saya baca dari buku-buku sejarah, Turki Utsmani itu memiliki satu pasukan namanya Janissary, ya. Nah, Janissary itu jadi tentara Turki Utsmani yang memang dilatih dari umur 5 tahun, gitu ya. Kalau udah dilatih dari kecil kan, misalkan TNI gitu ya, dilatih dari kecil, nah dia akan sudah tidak punya perasaan lagi gitu ya, sudah tidak kangen istri, kangen keluarga, kan seperti itu. Akhirnya di dalam hatinya itu hanya berjiwa tempur, kan gitu ya, seperti itu. War is soul, kan gitu ya, jiwanya jiwa perang aja, kan seperti itu. Nah, makanya kuat, kan gitu ya, militeristik daripada Turki Utsmani sangat luar biasa. Dan akhirnya setelah militernya kuat, kan ekspansi banyak dilakukan, perluasan wilayah dan kekuatan dan wilayah dari Turki Utsmani sampai dalam sejarah dikatakan sampai Hongaria, ya, bagian utara, bagian Eropa Utara. Wah, kurang lebih tuh, luar biasa. Dan memang dalam hadis juga ini ya, dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, la tuftahannal Konstantiniyah wala ni'amal amiruha wala ni'amal yajisun dzalika dzisun. Wah, itu kata Rasulullah, sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Walaupun kata sebagian para muhadits, ya, hadis ini katanya hadisnya dhaif, ya. Ada juga dari Imam Az-Zahabi hadisnya sahih, ada yang mengatakan seperti itu. Tidak apa-apalah, ya. Yang penting hadis ini tidak digunakan untuk perkara-perkara yang besar, ya, hanya digunakan sebagai fadhailul amal, tidak jadi masalah. Dan juga ada hadis lain, ya, yang mengatakan bahwasanya setelah kota Konstantinopel, nanti Romawi Barat, ya, di Vatikan, daerah Roma juga akan ditaklukkan, ya, dalam hadis yang lain. Tapi itu nanti, ya. Oke, selanjutnya adalah kemunduran masa Turki Utsmani. Nah, nanti kemunduran itu di segmen kedua, ya. Di segmen kedua. Oke, terima kasih.